Halo, kembali lagi di Azam Animasi. Apa kabar? Semoga semuanya sehat dan selalu sehat ya. Di sini saya mau menceritakan cerita pendek tentang horor. Kalau mau tahu, tonton videonya sampai selesai ya. Penghuni loteng. Malam itu, Rina pulang terlambat dari kantor. Sudah lewat pukul 11 malam ketika ia memasuki rumah tua yang ia sewa sejak beberapa bulan lalu. Rumah itu berada di pinggiran kota, jauh dari keramaian, tapi harganya murah. Alasan utama Rina memilihnya. Saat membuka pintu, ia merasakan hawa dingin yang aneh. Mungkin karena lelah, pikirnya. Ia langsung menuju dapur, bermaksud membuat secangkir kopi untuk menghilangkan kantuk. Saat menuangkan air panas, telinganya menangkap suara samar-samar seperti suara langkah kaki. Rina terdiam. Hening. Ia menggeleng pelan, meyakinkan diri bahwa itu hanya imajinasinya. Setelah meneguk kopi, ia menuju kamar dan berbaring. Namun, baru saja matanya hampir terpejam, terdengar lagi suara langkah kaki. Kali ini lebih jelas. Bulu kuduknya berdiri. Ia duduk dan mendengarkan dengan seksama. Suara itu datang dari loteng. Loteng rumah itu memang selalu terkunci sejak ia pertama kali pindah. Pemilik rumah mengatakan bahwa lotengnya sudah lama tak digunakan dan kunci lotengnya hilang. Rina tak pernah mempermasalahkannya, hingga malam ini, dengan langkah ragu, Rina keluar dari kamar dan menatap pintu menuju tangga loteng. Suara langkah kaki itu semakin jelas, berirama pelan, seperti ada seseorang yang berjalan perlahan-lahan di atasnya. Ia mendekati pintu, tangannya gemetar saat meraih gagang pintu. Ketika ia hendak membukanya, suara itu berhenti. Keheningan yang tiba-tiba membuat napasnya sesak. Rina mundur beberapa langkah, tak sanggup membuka pintu itu. Ia berbalik dan berlari kembali ke kamar, menutup pintu rapat-rapat dan menarik selimut hingga menutupi seluruh tubuhnya. Namun, baru saja ia mencoba menenangkan diri, suara langkah kaki itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat, seperti berasal dari lorong di depan kamarnya. Jantungnya berdetak semakin kencang. Ia mencoba menenangkan diri, berpikir bahwa semua ini hanya halusinasi akibat kelelahan. Tapi, sebuah ketukan tiba-tiba terdengar di pintu kamarnya. Ketukan pelan, teratur, seperti seseorang mengetuk dengan lembut. Rina membeku di bawah selimutnya. Ketukan itu terus berlanjut, tak henti-henti, membuatnya semakin ketakutan. Dengan gemetar, ia beringsut dari tempat tidur dan berjalan pelan menuju pintu. Siapa di sana?" Tanyanya dengan suara bergetar. Tidak ada jawaban, hanya ketukan yang terus terdengar. Dengan napas tertahan, Rina memberanikan diri membuka pintu sedikit. Tak ada siapapun di luar. Lorong itu gelap dan kosong. Rina hendak menutup pintu kembali, tapi sesuatu membuatnya menoleh ke arah tangga loteng. Pintu loteng yang tadi terkunci rapat kini terbuka sedikit. Rina terpaku. Dari celah pintu itu, ia bisa melihat sepasang mata merah menyala, menatap lurus ke arahnya. Mata itu berkilau dalam kegelapan, dingin dan penuh kebencian. Sebelum Rina sempat bereaksi, pintu itu terbuka sepenuhnya, memperlihatkan sosok tinggi kurus dengan kulit pucat yang perlahan merangkak turun dari loteng. Rina menjerit dan berlari, tapi makhluk itu bergerak lebih cepat, merayap di dinding seperti binatang. Nafas Rina tersengal-sengal, ia berlari menuju pintu depan, tapi langkahnya tersandung dan jatuh tepat di ambang pintu. Saat ia mencoba bangkit, makhluk itu sudah berdiri di depannya, dengan tatapan dingin yang menakutkan. Tubuhnya yang kurus dan menyeramkan tampak seperti bayangan gelap yang siap menelannya. Kenapa kau di sini?" Suara makhluk itu berbisik, suaranya seperti angin mati. Rina tak bisa menjawab, tubuhnya membeku,
terjebak dalam ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Dan dalam sekejap, kegelapan menyelimutinya.